Lalu kita begitu mereka baca Ibu Kudus, ya kita akan baca dalam bahasa Iban. Alright, nanti saya akan berubah, nanti saya akan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk saya tidak ada orang ketinggalan di sini, okay? Saya juga minta berdiri lagi satu kali, semua membaca Alkitab dengan hati yang roh kita, dengan Roh Kudus yang membantu kita, ya. Sama membaca Alkitab. Ya. Luke bagi 22 ayat 7 sampai 12. Semua baca kita. Yesus sedia dengan makai gawai Paskah. Yesus sedia memakai Oke, begitu kita mesti jamuan suci. Aku akan berang ke nama hati kita datang meraihkan jamuan suci kita, ya. Mengapakah kita adakan satu jamuan suci? Kita selalu dengar, ya. Juga di dalam semua gereja mereka dalam bahasa Inggris pakai Holy Communion, ya. Dalam bahasa Indonesia jamuan suci. Jadi dalam bahasa Iban yang ada memakai ingat kata-kata. Perkataan yang di sini saya mau ingatkan, saya mau jelaskan adalah pengingat. Untuk kita mengingati apa maksud jamuan suci iman kita. Ada orang mengatakan bahwa kalau kamu tidak makan iman suci, dosamu tidak diampuni, itu tidak betul konsepnya. Oke, dari pada mula tadi kita lihat apa maksudnya iman suci. Tuhan mengatakan kepada Peter dan John, pergi kamu ke satu tempat, dan sebelum itu, ya, masa itu adalah masa merayakan hari Paskah, ya, yaitu untuk merayakan Feast of Passover, right? Hari Paskah, ya, Feast of Passover, ya. Dan marilah kamu doa pergi ke tempat itu, kita akan meraih di sana, ya. Ingat, ya, apa dia yang kita ingatkan di sini? Ini merayakan hari Paskah. Apa maksud Paskah? Paskah adalah untuk mengingatkan, karena kita mengingatkan bahwa masa itu Yahudi, orang bangsa Yahudi, mereka adalah seakan-akan hamba di benua Mesir, ya, di negeri Mesir, dan mereka sangat susah, ya. Mereka sangat ditekan oleh raja Mesir, itu Faraun masa itu. Faraun, ya. Faraun, ya. Mereka seakan-akan jadi hamba, bekerja dengan sebegitu kuat, tapi dengan gaji sebegitu minimal. Kerja kuat dan gaji mina cukup makai aja. Walau bagaimanapun orang Israel tetap maju. Kenapakah Raja Faraun membuat demikian? Karena orang di Mesir ini, ya, orang Jus ini, mereka adalah bangsa yang cukup pandai, cukup kuat, bijak, dan satu lagi, membiayai cepat sekali. Waktu itu Raja Faraun tidak tahan melihatnya, dan untuk itu dia buatkan satu undang-undang supaya mengikat orang bangsa Jus, dan supaya mereka, ya, dibuat seakan-akan macam hamba. Nah, orang Jus
Masa itu orang Yahudi sangat menderita dan mereka panggil Allah. They cry out to God. Sida ngangau ke Allah. Allah apa sida ngasai cukup meringsak. Lapan hari kangau sida ya hari pemeriksa sida ya. Sida dia apa Mesir 400 juga 500 tahun, 400 lebih tahun ya mereka berada di Mesir misalnya. Mereka dihambakan, mereka didera dan mereka tangisan mereka kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar mereka. Nah kalau kita lihat di dalam Exodus ya, atau dalam Keluaran ya, bagi 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya, mereka nangis dan mereka panggil kepada Yahweh Tuhan mereka. Sudah ngengok ke Allah Ta'ala sudah awak penolong sudah ya. Dan Tuhan mendengar panggilan itu. Apa kita tidak baca dalam Bible aku madake. Kalau kita ngasai ke Tuhan jauh dari kita, pernah kamu merasai Tuhan jauh daripada kamu? Sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh biar kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Kalau kita panggil dengan benar, kalau kita panggil dengan betul-betul merendahkan diri kita, bukan sombong, oke? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan masa itu Tuhan mendengar panggilan orang Jus, dan Tuhan hantar Musa untuk melepaskan mereka. Itu pun bukan senang, oke senang, oke David, aku kan ambil bahasa Jus mulai, Pharaoh, lepas ke, tidak senang begitu. Mereka melalui 10 mukjizat, sign dan wonders yang dibuat oleh Tuhan, bukan Musa ya. Ke-99 mukjizat itu memang Pharaoh tidak langsung serah dirinya. Dan mukjizat yang ke-10, maka Tuhan mengatakan kepada Musa, malam tu ya sembelih domba yang cukup sehat, sembelih domba kemana, lalu ambil darah ya ikat penjenang pintu kita. Karena malam ini begitu, roh Tuhan akan terbang pas by negeri Mesir. Setiap rumah yang tidak ada darah di jenang pintu mereka, maka anak sulung mereka akan dibunuh. Anak tuai sudah dibunuh. Nyalai orang Israel masanya ningat Yakub pesan Allah Ta'ala. Tiap orang bilik sedang menuah domba itu sehat ya, yaitu domba yang bersih dan sehat. Dan mereka slaughter ya, sembelihnya dan ambil darah itu dan simpan di jenang itu. Mereka angkor ya, mereka ekor. Tidak yang ngasih kalah salah. Itu beribadah. Dan malamnya mainnya Roh Kudus di atas Mesir ya, dipasi Mesir. Nah, tiap rumah yang tidak ada darah di jenang itu, maka anak tua mereka dibunuh. Oke? Bukan saja anak tua mereka, binatang mereka juga, yang anak yang dulu tua juga dibunuh. Nah masa itulah baru Pharaoh menyerah dirinya dan mengatakan, keluarlah Musa, bawalah orang kamu, orang Israel. Orang di sini kita lihat tadi, oke? Oleh karena darah itulah yang dijenang itu, ya, yang dimana dilihat oleh Tuhan itu, masa itulah orang situ semuanya selamat. Oke, yang pertama dari sini apa dah? Mereka diselamatkan oleh darah domba yang ada di itu. Kedua apa dah? Mereka dilepaskan. Bukan hanya mereka diselamatkan, tapi mereka dilepaskan. Ya. Mereka dilepaskan dari dihambakan di Mesir. Dan mereka keluar dari Mesir. Itu dia.
So hari ini masa kita ambil Holy Communion, masa kita ambil apa? Jamuan suci. Apa dia? Tuhan mengatakan untuk peringatan hari Paskah. Untuk peringatan oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang menang. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang menang. Tuhanlah yang menyelamatkan kita, dan Tuhanlah yang melepaskan kita. Itu yang kita ingatkan pada masa kita ambil elemen jamuan suci ini. Okay. Bukannya kalau kamu tidak ambil ini, kamu tidak, dosa kamu tidak dihapuskan, kalau tidak dimaafkan. Bukan itu bukan dia. Yang penting, alright, kamu dilepaskan, kamu diselamat, dan kamu dilepaskan, dan of course, kamu, orang yang dilepaskan adalah orang yang telah bertobat. Amen. Bukan semua orang dilepaskan, tidak. Kalau kita tidak bertobat, itulah elemen yang penting untuk kita diselamatkan dan ditobat, diselamatkan dan dilepaskan. Itulah yang penting sekali, alright? So, apa yang kita suruh Tuhan buat kita pada hari jamuan suci ini? Ialah Tuhan adalah Tuhan yang menang, yang menyelamatkan kita dan yang melepaskan kita. Elemen yang kita lihat ini, yang kita akan bagi nanti, hanya roti dan air. Kalau kita tidak ada iman, dia tinggallah roti dengan air. Tidak ada, no magic. Bukan Allah kasangkum jin keluar dari kita, itu tidak ada. Itu hanya roti, itu hanya air anggur. Tapi kalau kita makan dengan apa yang kita yang ikut dengan iman kita, orang iman kita, pengharap kita, biarkannya dinyuriang ke kita. Ingat ke kita itu sudah dilepas dari dosa kita. Amin. Ya, kedua, penting. Kedua, lalu kita nanya ya, Allah kita kira, Tuhan tu ya, kita baca tadi, ini untuk kami menyediakannya. Di manakah kami akan sediakan tempat itu? Baru Tuhan bagi instruksi, kamu pergi sana dan jumpa orang ini, ikut dia, beritahu saya mau makan last supper dengan murid saya. Nah, poin saya kedua ialah kita disiapkan. Sebelum kita datang mengambil jamuan Allah, kita patut menyiapkan diri kita. Bukan kita datang, saya begini hari jamuan Allah, saya datang supaya saya sembuh dari penyakit kah? Supaya saya lupa dihapuskan dosa saya. Itu bukan dia ya. Itu sudah, kalau itulah artinya kita peragam kita sana. Kita artinya kita ingat ke tempo aja. Kan kita datang nyuat hati terbaru itu dua. Nyiap ke tempo, nomor nyiap ke tempo. Perniang kita. Lihat kita sendiri, dalam Mazmur mengatakan, lihatlah saya Allah, periksalah saya, kiranya ada dosa di dalam saya. Itu poin yang penting ya. Macam tadi, di mana kami mempersiapkan jamuan ini Tuhan? Ya, kita tanya, pergilah, buatlah persiapan. Okay. Saya harap kita yang ada di sini pada pagi ini, kita telah siapkan kita dari sendiri. Kita telah meminta biar Tuhan periksa kita dalam Mazmur begitu. Search my heart, O Lord, and know who I am. Carilah, periksalah saya. Pada aku Tuhan. Nanti aku bisa dosa Allah Ta'ala, aku minta ampun dari mana. Ya, aku minta ampun dari mana. Aku betul-betul bertobat. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga ini penting sangat juga. Semua penting ya. Poin yang ketiga ialah di mana? Di hatimu. Betul kan? Kamu ikut orang ini keluar, bagi tahu saya mau merayakan hari Passover ini di rumahmu. Pagi ini di mana Tuhan mau merayakan dia? Di Percimpuan kah? Di Kimihin kah? Di Paragon kah? Di Kampung Perawan kah? Di mana dia? Di hatimu. Biarlah perayaan itu bukan hanya dilihat daripada mata orang lain,
saja. Yang penting persiapan itu dan tempat dia, di mana dia, kata Peter. Di tempat orang ini, pagi ini Tuhan mengatakan di hatimu. Di hatimu lah Tuhan hendak merayakan hari Paskah ini. Amin. Adakah kita siap? Nah, di dalammu, inside you, right? In your heart. Disitulah Tuhan hendak merayakan. Supaya kita ingatkan apa maksudnya hari makanan suci Allah. Holy Communion. Jangan kita sekarang Kristen, syok pergi Holy Communion. Awal-awal pagi siapkan kita pergi depan bersugang, Tuhan memberi priest memberi elemen. Alright, lepas itu kita makan air, kita suci. No, that's not true. Why make you suci is your faith. Imanmu. Tuhan sekarang saya datang kepadamu, Bapak, karena saya sedang, saya ini adalah orang yang berdosa. Maka Tuhan pujilah saya, Tuhan. Ampunilah dosa saya. Nah, kalau kita datang dengan sebegitu kepada jamuan suci ini, maka kita betul-betul diterima oleh Allah. Dan kita betul-betul layak untuk memakan elemen ini. Amin. Paham setakat ini? So, saya balik lagi, recap. Yang pertama apa dia? Kita datang untuk menaikkan bahwa hari ini ada hari kemenangan. Amin. Oleh kerana orang Jus dilepaskan daripada Mesir, kita ingatkan itu. Mengapa kita ingatkan dia? Supaya kita mengetahui kita, Bapa kita adalah yang menyelamatkan, melepaskan kita. Orang itu yang penting ya. Itulah yang mengapa kita datang ke Holy Communion. Kedua ada apa? Persiapkan diri kita. Jangan kita datang dengan hati yang kesukaan. Makan, ke pastor merah aku makai Holy Communion. Mereka bukai merah aku makai Holy Communion. Aku kudus, no. Makan Holy Communion bukan buat kamu kudus. Yang penting kamu kalau mau kudus, datanglah dengan imanmu. Datanglah dengan imanmu. Yang ketiga apa dia? Di mana kita mau siapkan dia? Di hatimu. Di hati kita inilah Tuhan hendak menaikkan hari Paskah. Ingatkan kita. Kita bukan orang Kristen yang selalu mengalah. Sedikit mengalah. Tapi kita adalah orang Kristen yang pemenang. Alright? Kita adalah orang Kristen yang pemenang. Saya baca pagi ini dalam Psalm ayat 16-17, something like that. Boleh jadi cek, tidak betul juga. Dia mengatakan, is God far from you? Have God hear you when you call? Di situ Tuhan ingat kita ya. Ingat ya, God is never too far away. Allah Ta'ala anak kalah jauh dari kita. Yang benar kita nyamak terima Allah Ta'ala. Macam-macam dari kita. Sembilan minggu kita berdalih kita itu, kita berdalih kitanya. Minta ampun. Kita impul ke nyamak terima lagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala madaku dan beri yang kudus dengan batuan dan datang nyembahku. Dan kita bisa penting ke pengawakan. Betul? Mustatan? Kita penting ke pengawakan kita. Kita mengatakan, datanglah kamu kepada dia. Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan sentiasa berada bersama kita. Kalau kita panggil dia, dia memang sama dengan kita. Amin. Di mana Tuhan sekarang? Adalah di hati kita. Betul kan? Betul kan Tuhan di dalam hatimu? Ada satu nyanyi bahasa Inggris mengatakan, how do you know that God is alive? I know that God is alive because He lives in me. I forgot how the tune is. Anybody can help me how to sing that tune?
Because He lives, I believe. Because He lives, I can face tomorrow. Bukan, ada satu lagi yang mengatakan He lives, He lives. He lives. He live with me, He walk with me, and talk with me, and nyata ya? He live. You ask me, the God is live. Out ketika, ya, you ask me how I know He live. Aku nge-make dulu dia main. He lives within my heart. Amen. Itu saja. Tuhan hidup di dalam kita. So untuk itu, pas ini kita akan ambil elemen untuk jemaah suci ya. Mari kita doa. Apa yang menjadi surga, terima kasih Tuhan yang kau ajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang sebagai jemaah suci Tuhan itu kami ingat. Tuhan Allah Taala akan menang, itu melepas, menyelamat, lalu melepas ke kami. Lalu maka Tuhan, kami datang Tuhan bersama kami Allah. Siapkan kami Tuhan. Perniang begitu kami Allah. Nanti kami bisa berdosa melakukan apa yang ampun dosa kami. Cuci kami apa? Lalu biar juga terima kasih Tuhan begitu perayaan dari Tuhan bukan minang gereja kami itu aja. Dan perayaan yang telah bakti kami, hidup kami, iman kami. Nyala terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lepas itu apa yang minta Tuhan dalam nama Yesus Tuhan itu melepaskan. Amin.